Kemarin Rabu 28 April 2021, Presiden Jokowi melantik 2 menteri dan 1 kepala badan di Istana Presiden. Salah satu yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Bahlil sudah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2020 dan tertulis kekayaannya hingga saat tersebut mencapai 300 miliar rupiah. Bahlil tercatat 2 kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada 31 Desember 2019 saat awal menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan pada 31 Desember 2020. Pada LHKPN pertama, kekayaannya mencapai 295,1 miliar rupiah. Setahun kemudian atau pada LHKPN kedua, hartanya meningkat menjadi 300,4 miliar rupiah. Harta tersebut berupa 18 tanah, 3 mobil, serta harta lainnya. Bahlil memiliki tanah dan bangunan yang berada di Jayapura, Jakarta, Gianyar, dan Sragen senilai 282 sekian miliar rupiah. 3 mobil yang dimiliki Bahlil senilai 171 juta rupiah. Kemudian Bahlil juga memiliki surat berharga senilai 2 miliar sekian rupiah, serta kas dan setara kas senilai 15 miliar sekian rupiah. Dalam laporan LHKPN tersebut juga tercatat Bahlil tak memiliki utang. Setelah dilantik, Bahlil kemudian memberikan keterangan persnya dan mengatakan Kementerian Investasi memiliki tugas yang berat. Tugas yang paling berat menurut Bahlil adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagian besar masih berasal dari sektor konsumsi sebesar 60%, sedangkan sektor investasi hanya 30%. Dengan peningkatan investasi diharapkan lapangan kerja bertambah untuk menampung angkatan kerja di Indonesia. Ia juga menyebut Jokowi memberikan arahan padanya agar tak hanya mengurus pengusaha yang besar saja, tetapi juga UMKM. Hari ini, tepat hari Rabu, saya dilantik oleh Bapak Presiden baru selesai sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Sudah bertentu ini kita akan jalankan dengan sepenuhnya. Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Bapak Presiden dengan Pak Jokowi JK telah membangun infrastruktur yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah di mana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara. Dan IODB kita akan tidak mengalami perbaikan. Dalam konteks itu saya pikir 1 tahun 6 bulan kami sudah di pemerintahan dalam memimpin BKPM, sudah barang tentu, sudah banyak yang kita lakukan juga. Semuanya ini kita lakukan atas dasar arahan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden berpikir dalam visinya adalah tentang transformasi ekonomi yang meningkatkan nilai ekonomi tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua. Apa yang kita lakukan hari ini meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN, juga tidak berbicara hanya itu tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau. Tidak hanya itu juga perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha-pengusaha yang besar-besar, mengurus juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha-pengusaha besar dan yang ada pengusaha di daerah dan pengusaha nasional.
Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, tapi berarti pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.